Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf, hanya penerima bantuan BPNT yang memenuhi 4 syarat ini yang akan cair bantuan BPNT-nya di periode April, Mei, dan Juni ya sahabat YouTube, yang insya Allah sebentar lagi akan dicairkan tentunya. Dan pada video kali ini akan kita prediksi kapan bantuan BPNT ini akan segera dicairkan ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mohon maaf, hanya penerima BPNT yang memenuhi 4 syarat ini yang akan cair bantuan BPNT-nya di periode April, Mei, dan Juni, yang insya Allah akan segera dicairkan ya sahabat YouTube. Dan pada video kali ini kita juga akan memprediksi kapan kira-kira bantuan BPNT ini akan dicairkan ya sahabat YouTube. Alhamdulillah bagi penerima bantuan BPNT yang pada periode Januari, Februari, Maret sudah menerima bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Tentu dalam rangka percepatan bantuan BPNT alokasi Januari, Februari, Maret ini dicairkan secara rapel, dijadikan satu sekali pencairan sehingga para penerima manfaat bantuan BPNT ini mendapatkan bantuan Rp600.000 dan dicairkan secara tunai melalui lembaga bayar yaitu PT Pos Indonesia sahabat itu. Kenapa dicairkan dalam bentuk tunai? Yang pertama, salah satu tujuannya adalah agar segera terrealisasi, agar segera bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat, dan agar bisa segera dibelanjakan sesuai kebutuhan ya sahabat itu tentunya. Dan kebutuhan ini dibatasi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu untuk berbelanja kebutuhan pokok berupa karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat itu. Kemudian salah satu tujuannya kenapa dicairkan tunai, karena untuk menghidupkan perekonomian di tingkat bawah. Karena untuk pencairan alokasi Januari, Februari, Maret tahun 2022 ini para KPM diberikan secara tunai dan bebas belanja di warung manapun sahabat itu. Dengan dibebaskan belanja di warung manapun inilah bisa nantinya menghidupkan perekonomian atau menggerakkan perekonomian di tingkat bawah ya sahabat itu, utamanya warung-warung kecil, warung-warung kelontong. Jadi bebas para penerima manfaat ini belanja dimanapun. Namun ya kembali lagi di lapangan realita tidak sesuai apa yang diharapkan dari aturan yang telah ditentukan sahabat itu. Banyak sekali monopoli-monopoli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang saya rasa ini tidak bertanggung jawab dan ya sangat merugikan tentunya bagi KPM BPNT itu sendiri. Makanya di dalam surat undangan yang dari pihak PT Pos itu ada nomor pengaduan perihal ada penyalahgunaan terkait dengan bantuan sosial BPNT tunai ini sahabat YouTube. Makanya bagi sahabat YouTube semua, para KPM BPNT yang merasa bantuan BPNT yang dicairkan periode Januari, Februari, Maret ini ada pengkondisian, penyalahgunaan ataupun pungutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka para KPM ini berhak melaporkan ke nomor pengaduan yang sudah ada di surat undangan tersebut sahabat itu. Para KPM tidak perlu khawatir nantinya akan dimusuhi, nantinya akan dikeluarkan dari bantuan sosial, karena proses pelaporan tersebut secara sekret, artinya identitas para pelapor ini tidak mungkin terpublikasikan karena proses pelaporannya pun ini melalui WhatsApp ya sahabat YouTube, sehingga tidak bisa diketahui oleh pihak lain, pihak orang lain selain pelapor itu sendiri sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir.
Dan apabila di tahap yang pertama ini Januari, Februari, Maret kondisi seperti ini masih terjadi, ini sebagai pelajaran, tentu KPM tidak perlu takut nantinya di periode berikutnya April, Mei, Juni jangan sampai terulang kembali ya sahabat YouTube. Apabila ada pengkondisian yang dirasa merugikan, tentu para KPM ini wajib untuk tidak mengikuti hal tersebut sahabat YouTube. Bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, dan di periode April, Mei, dan Juni tentunya bantuan BPNT ini akan segera disalurkan, dan sangat banyak harapan dari para KPM BPNT ini bantuannya bisa dicairkan di periode berikutnya yang April, Mei, Juni sahabat itu. Banyak sekali para penerima manfaat bantuan BPNT yang dialokasi Januari, Februari, Maret bantuannya tidak bisa cair ya sahabat itu. Ketika pihak pos ini ditanya ya, jadi pihak pos ini hanya sebagai lembaga penyalur, lembaga bayar, maka mereka mengatakan ya kalau ada data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tentu dari pihak PT Pos akan menyalurkan dananya sesuai data yang diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bagi sahabat YouTube semua para KPM BPNT yang hingga saat ini masih belum cair bantuan BPNT-nya, masih belum mendapatkan undangan dari pihak pos, maka nama-nama sahabat YouTube semua ini memang datanya belum masuk atau memang tidak masuk ke pihak PT Pos ya sahabat YouTube. Kemungkinan besar permasalahannya ya tentu terkait dengan data ya sahabat YouTube, karena kita ketahui bersama saat ini proses penyaluran bantuan sosial yang berasal dari pemerintah, sumber datanya ini hanya ada satu pintu, yaitu melalui DTKS sahabat YouTube. Nah, pada video kali ini channel Diari PKH telah merangkum ada 4 syarat yang harus terpenuhi bagi KPM BPNT apabila ingin bantuan BPNT-nya di periode April, Mei, Juni akan dicairkan atau bisa dicairkan sahabat itu. Nah, kira-kira 4 syarat tersebut apa saja? Langsung saja. Syarat yang pertama agar bantuan BPNT-nya untuk periode April, Mei, Juni ini bisa cair adalah terdaftar di dalam DTKS tentunya, dan sudah padan dengan data Dukcapil sahabat itu. Baik proses pemadanannya ini dari segi namanya, alamatnya, NIK-nya, ini semuanya harus padan ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua yang merasa di pencairan kali ini tidak cair, maka kemungkinan besar ada permasalahan di data DTKS ya sahabat YouTube. Maka sahabat YouTube semua bisa meng-cross check di desa ya, di operator 6NG atau ke dinas sosial ya, menemui operator 6NG. Tentunya di sana sahabat YouTube semua meminta bantuan untuk dicekkan apakah nama sahabat YouTube semua ini masih terdaftar di dalam DTKS atau tidak. Nah, kalau tidak terdaftar, maka supaya bisa mendapatkan bantuan lagi ya sahabat YouTube, maka ya harus diusulkan ulang. Usul ulang ini bisa ada 2 cara. Yang pertama melalui musdes di desa atau muskel ya yang ada di kelurahan. Cara yang kedua melalui usul ya, menu usul dari aplikasi Cek Bansos ya sahabat itu. Nah, sahabat itu semua apabila masih belum memiliki aplikasi Cek Bansos, bisa di-download di Play Store ya sahabat itu. Kemudian syarat yang kedua agar bantuan BPNT bisa cair di periode April, Mei, Juni mendatang adalah sahabat YouTube semua harus masuk namanya di dalam SK penetapan penerima manfaat bantuan BPNT alokasi bulan April, Mei, dan Juni ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua ini namanya harus ada di dalam SK penetapan. Apabila tidak ada di dalam SK penetapan, ya tidak bisa cair sahabat YouTube. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan nama sahabat YouTube semua ini tidak masuk di dalam SK penetapan. Yang pertama, karena data DTKS-nya ini bermasalah ya, entah itu DTKS-nya yang memang anomali atau DTKS yang tidak padan dengan Dukcapil. Kemudian hal yang kedua kemungkinan besar ya karena memang nama sahabat YouTube semua ini sudah keluar dari penerima manfaat bantuan BPNT. Hal tersebut dikarenakan ada proses yang namanya verifikasi kelayakan BNBA setiap bulannya. Kemungkinan besar nama sahabat YouTube semua terverifikasi tidak layak untuk mendapatkan bantuan BPNT. Entah sebabnya ini karena kaya, karena meninggal, atau karena sebab yang lain ya sahabat YouTube. Berikutnya syarat yang ketiga agar bantuan BPNT bisa cair di periode April, Mei, dan Juni adalah
nama sahabat YouTube semua ini harus terdaftar di dalam Danom ya, daftar nominatif yang dicetak oleh pemerintah setiap kelurahan atau setiap desa, di mana nomor Danom itu akan tercantum di dalam undangan yang sahabat YouTube semua terima dari pihak pos ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang terakhir agar bantuan BPNT bisa cair di periode April, Mei, Juni mendatang adalah mendapatkan undangan dari pihak Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi undangan tersebut merupakan surat sakti yang digunakan oleh para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT untuk mengambil bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Jadi apabila yang masih belum mendapatkan undangan tentu tidak bisa mendapatkan bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Nah, apabila surat undangan tersebut hilang, tentu sahabat YouTube semua bisa melapor ke pihak pos ya, karena nanti ada proses pencetakan ulang tentunya. Jadi itu sahabat YouTube semua ya, 4 syarat yang harus terpenuhi agar bantuan BPNT bisa cair di periode April, Mei, Juni mendatang ya sahabat YouTube. Dan kemungkinan besar prediksi kita proses pembayaran atau pencairan bantuan BPNT ini apabila ada proses percepatan, kemungkinan besar menjelang Hari Raya Idul Fitri bantuan BPNT ini akan segera disalurkan. Namun apabila tidak ada percepatan, kemungkinan besar akan dicairkan pada bulan Mei ya sahabat YouTube setelah Hari Raya Idul Fitri, karena Hari Raya Idul Fitri insya Allah akan jatuh pada tanggal 2 bulan Mei ya sahabat YouTube di tahun 2022 mendatang sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan saya doakan semoga para pemerhati channel Diari PKH yang menjadi KPM BPNT semoga di periode berikutnya April, Mei, Juni bantuan BPNT-nya bisa cair ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.